Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, host dari channel podcast horor Next Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Dioseta yang berjudul Banyu Abang. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Suara deru mesin truk tronton memecah keheningan malam, menggetarkan seluruh desa yang biasanya sunyi. Dalam sekejap, suasana berubah kacau dengan letusan senjata api yang ditembakkan ke udara, menciptakan kepanikan di setiap sudut desanya. "Bukan, saya bukan bagian dari mereka!" Martojo berteriak. Suaranya parau. Ia berusaha meyakinkan para serdadu itu yang mengepung desa. Dia bersikeras menolak dibawa pergi, meski orang-orang itu semakin mencengkramnya. "Semua nama sudah tercatat, ayo ikut kami!" Serdadu-serdadu berpakaian seragam tegas memerintah, tak memberi celah untuk penolakan. Mereka meraih tangan Martojo, mengikatnya dan memaksa dia untuk masuk ke dalam truk tronton bersama dengan orang-orang lainnya yang bernasib sama. Suwarni, istri dari Martojo, menangis terseduh-seduh. "Pak, suami saya nggak terlibat, Pak. Kami hanya petani biasa." Namun tangisannya tidak digubris. Dia tahu suaminya akan menghadapi sesuatu yang buruk, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kembali. Brek. Suwarni terjatuh dari tanah, ditendang kasar oleh seorang tentara. "Suwarni!" Martojo tak kuasa melihat istrinya diperlakukan seperti itu. Hatinya hancur. "Diam kamu!" Salah seorang serdadu berseru. "Jika kamu terbukti bersalah, mereka juga akan menanggung dosamu." Truk tronton itu perlahan bergerak, meninggalkan desa yang kini kembali diliput keheningan mencekam. Di dalamnya, Martojo terkurung bersama puluhan orang lain yang nasibnya tak jelas. Suwarni dengan hati yang hancur menitipkan anak-anaknya kepada seorang tetangga. Ia lalu mengambil sepeda suaminya, sepeda yang biasanya digunakan Martojo untuk pergi ke ladang. Kini menjadi kendaraan terakhir Suwarni untuk memastikan nasib suaminya itu. Walau sulit untuk mengikuti kendaraan itu, Suwarni berhasil menemukan truk tronton itu berhenti di pinggir jalan menuju sebuah sungai. Ia mengikuti jalan setapak dan mendapati tentara dan orang-orang yang ditangkap sudah berdiri dengan tubuh terikat menghadap ke sungai di sebuah jembatan kayu yang besar. "Dia kawanmu?" tanya seorang komandan pada salah seorang yang juga diikat dan wajahnya sama sekali tidak Suwarni kenali. "Iya." Dar! Suara letupan senapan api terdengar bersama bersarangnya peluru di bagian belakang kepala orang itu. Saat itu juga tubuh tawanan itu ditendang hingga jatuh ke sungai. Hal itu terus berulang hingga komandan itu menunjuk ke arah Martojo. "Dia bagian dari kalian?" tanya komandan itu. Sebelum menjawab, Martojo lebih dulu berteriak, "Bukan, saya tidak mengenalnya. Suryono, pasti Suryono yang menyerahkan namaku untuk memfitnahku, Pak," teriak Martojo.
Diam kamu. Kamu nggak berhak untuk menjawab. Sekali lagi kutanya, dia bagian dari kalian? Iya. Orang itu menjawab dengan ragu dan menatap kasihan ke arah Martojo. Tapi saat ini ia lebih sayang terhadap nyawanya sendiri. Suwarni ingin berlari menghampiri Martojo. Saat itu Martojo sadar keberadaan Suwarni dan memberi isyarat untuk pergi menjauh. Pergi. Jaga anak-anak. Pergi dari sini, Martojo berkata tanpa suara kepada Suwarni. Suwarni menahan langkahnya saat mengingat anak-anak mereka. Ia pun menangis sejadi-jadinya saat melihat sendiri peluru bersarang di kepala suaminya, hingga tubuh itu jatuh terbawa aliran sungai yang deras. Sejenak ia melihat satu wajah berdampingan di antara serdadu itu. Wajah dari orang penting di desa mereka. Suryono? Suwarni tak mengerti mengapa Suryono ada di antara orang-orang itu. Tapi Suwarni memilih untuk mengabaikan mereka dan berlari ke dalam hutan. Suwarni berlari dan terus berlari mengikuti aliran sungai itu. Ia mengikuti jasad suaminya itu dengan penuh air mata. Tapi jasad suaminya itu hilang tertelan arus sungai yang deras. Di sisi sungai yang lain, Suwarni hanya bisa berdiri lemas menangisi suaminya itu. Suara letusan senjata masih terus terdengar, disusul jasad yang mengapung mengikuti aliran sungai. Pagi itu warga desa dikagetkan dengan jasad-jasad yang tersangkut di bantaran sungai desa. Air sungai juga berubah menjadi merah. Tangisan warga desa terdengar lirih dari mereka yang kehilangan anggota keluarganya. Suwarni yang tak menemukan jasad suaminya segera bergegas membereskan pakaiannya dan anak-anak. Namun saat hendak pergi dari rumah itu, ia dihadang oleh seseorang. Percuma saja Suwarni. Kalian lari kemanapun pasti akan tertangkap. Dosa Martojo akan berdampak pada kalian. Tiba-tiba saja Suryono muncul di hadapan Suwarni dengan wajah yang terlihat cemas. Suwarni tahu dengan jelas wajah cemas itu hanya dibuat-buat. Kenapa Thomas? Setidaknya saya berusaha daripada harus mati di sini. Lagi pula, saya tahu suami saya tidak berdosa seperti yang dituduhkan, balas Suwarni yang enggan menatap pria itu dan ingin bergegas pergi. Warni, ikut saya. Saya bisa menyelamatkanmu dari mereka. Tiba-tiba saja Suryono menggenggam tangan Suwarni. Suwarni terhenti. Ia melihat wajah Suryono dengan tatapan yang jijik. Lepaskan mas, balasnya. Suwarni, kamu gak kasihan sama anak-anakmu? Jika kamu jadi istriku, kamu tidak akan dianggap pengkhianat. Suwarni berhenti. Ia menatap kedua anaknya. Ia tak mampu membayangkan bagaimana jika kedua anaknya bernasib sama dengan ayahnya. Mata Suwarni pun berkaca-kaca. Demi kedua anaknya, ia pun terpaksa merelakan dirinya untuk mengikuti Suryono sebagai tebusan atas keselamatan anak-anaknya. Walau begitu, ia tahu dengan benar pria yang bernafsu untuk menikahinya itu. Ia tahu benar bahwa pria itu adalah biang kerok dari seseorang yang menyebabkan kematian seseorang yang dicintainya. Suwarni menyimpan dendamnya rapat-rapat dan berjanji pada dirinya untuk membalas dosa yang dilakukan Suryono dengan karma yang jauh lebih mengerikan. 5 tahun berlalu.
Setelah menyingkirkan semua pesaingnya, bisnis Suryono berjalan dengan lancar. Tak hanya menguasai beberapa tanah yang ia akui, ia juga memainkan beberapa tanah milik desa bersama para pejabat daerah. Suryono juga sukses mengembangkan pabrik tekstil rumahannya. "Ini, pakailah. Malam ini kita akan bertemu orang-orang penting." Suryono memberikan sebuah pakaian kebaya cantik kepada Suwarni. "Iya mas." Suwarni menurut. Saat ini hidup Suwarni terjamin sebagai istri Suryono. Awalnya Suryono memperlakukan Suwarni dan kedua anaknya dengan baik. Sampai akhirnya Suwarni melahirkan anak dari Suryono yang kini sudah berusia 3 tahun bernama Marni. Sejak kelahiran Marni, perlakuan Suryono terhadap kedua anak Suwarni, Narsi dan Surip, berubah drastis. Ia tidak segan-segan memukul dan mengunci mereka berdua di kamar jika tidak senang. Tapi Suwarni tak dapat berbuat apapun. Jika membela Narsi dan Surip, Suryono tak segan-segan melukai Suwarni dan semakin kejam kepada Narsi dan Surip. Ia hanya terus berdoa agar Suryono mendapat karmanya. Suwarni adalah pakaian kebanggaan Suryono. Kecantikan dan bagaimana cara dia merebut Suwarni dari Martojo adalah sebuah kebanggaan baginya. Mengalahkan pesaingnya, mengambil istrinya sebagai tebusan adalah kemenangan besar baginya. Tapi setiap Suwarni mengikuti pertemuan Suryono dengan Suwarni semakin tersulut. "Bisnis kita berhasil karena Pak Suryono. Jika orang-orang itu tidak disingkirkan, ya mana mungkin kita bisa bersaing. Sekarang seluruh desa sudah loyal terhadap Bapak. Bapak akan mencalonkan menjadi kepala desa pun ya pasti akan mudah." Suwarni benar-benar jijik mendengar kata-kata orang yang membanggakan dosanya itu. Ia tahu memang benar, yang tersisa di desanya hanyalah orang-orang yang takluk pada Suryono. Sedangkan yang lain sudah disingkirkan atau pergi dari desa, termasuk kerabat Suwarni. Setidaknya saat itu Suwarni memastikan kedua anaknya dari Martojo bisa hidup layak dan jauh dari ancaman. Ia berusaha untuk menahan dendamnya demi kedua putranya itu. Ia yakin Suryono akan segera mendapatkan karmanya. Sampai ia dihadapkan pada sebuah kejadian. Suara pintu terbuka dengan paksa. Suryono pulang di malam hari dengan membawa teman-temannya dalam keadaan mabuk. Saat itu Suwarni tengah pergi melayat kerabat kepala desa bersama ibu-ibu desanya. "Buka saja pintu itu. Ada perempuan cantik untuk kalian." Ketiga temannya yang sedang mabuk pun membuka paksa pintu itu dan mendapati Narsi dan Surip meringkuk ketakutan. Melihat anak perempuan berusia belasan tahun, nafsu pun semakin menguasai mereka. "Ayo keluar!" teriak pria yang mendobrak pintu itu menunjuk pada Surip. Jangan apa-apakan mbakku." Surip mencoba untuk membela kakaknya dan melawan. Sebuah pukulan menghantam wajah Surip. Ia diseret keluar dan akhirnya mereka melampiaskan kekesalannya pada Surip. Jangan pak, adik saya itu." Narsi benar-benar ketakutan. Ia tidak tega melihat keadaan Surip. Namun saat ini ia pun dalam bahaya. Pintu ditutup. 3 orang pria berada di kamar itu bersama Narsi yang tak berdaya. Suara tangisan dan teriakan terdengar dari dalam. Narsi tak mampu melawan ketika orang-orang Suryono memperkosanya. Dosa mengerikan itu telah merenggut kesucian
seorang anak yang tidak mengerti apa-apa. Surip dibiarkan di luar rumah dengan pintu terkunci. Dalam keadaan babak belur, ia terus menggedor-gedor pintu, meneriakin nama kakaknya itu. "Mbak Narsih! Mbak Narsih! Lepaskan Mbak Narsih!" teriaknya dengan putus asa. Namun, tak ada warga yang berani mendekat. Mereka tak mau berurusan dengan muka Suryono. Saat Suwarni pulang, ia melihat Suripnya maksudnya, menangis di depan pintu dengan putus asa. Bu, Mbak Narsi, Bu," tangis Surip. Tanpa bertanya, Suwarni menggebrak pintu rumahnya. "Suryono, buka!" Tak butuh waktu lama, seseorang membukakan pintu itu. Mereka tertawa-tawa menikmati kenikmatan ia dapatkan dari seorang anak yang masih perawan. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" umpat Suwarni. Plak! Tamparan mendarat di pipi Suwarni. "Kau tak pantas berucap kasar padaku," kata Suryono. "Apa yang kau lakukan? Aku sudah menggadaikan diriku padamu sebagai tebusan untuk keselamatan anak-anakku. Tapi apa yang kau lakukan ini?" Suryono tak menjawab apapun. Ia hanya terus menampar dan menyiksa Suwarni tanpa belas kasihan. Saat itu juga ia sadar bahwa ia tak akan berdaya di hadapan Suryono dan kawan-kawannya itu. Ia pun memeluk Narsi erat-erat dan mengunci diri bersama Surip di kamarnya. Tangisan mereka bertiga pun menggema malam itu. Namun, Suryono tak peduli. Ia dan orang-orangnya pergi meninggalkan rumah dan kembali melanjutkan malam mereka. Akan ibu balas semua dosa yang mereka lakukan pada kalian, nak. Karma yang ia dapatkan tidak akan mudah. Ini alamat Eyang. Pergi dan tinggallah di sana. Semua yang kalian bawa harusnya sudah cukup untuk hidup selama beberapa tahun. Suwarni mengantarkan kedua anaknya ke terminal. Mereka menaiki bus menuju Ngawi, tempat eyangnya tinggal. "Terus ibu gimana?" tanya Surip. "Ibu harus terus di sini, nak. Jika ibu pergi, Suryono pasti akan mencari kalian. Nanti ibu nyusul ya." Narsi hanya diam. Trauma yang ia dapati di malam itu membuat dirinya benar-benar berubah. Ia menjadi jarang bicara hingga sulit menghadapi beberapa orang. Maksudnya berhadapan dengan orang gitu. "Ibu janji?" tanya Surip memastikan. Suwarni terlihat ragu, namun ia tak ingin membuat anaknya itu khawatir. "Iya, nak. Ibu janji nyusul nanti." Suwarni meneteskan air mata mengantarkan kepergian bis yang membawa kedua anaknya itu. Ia tak segera kembali ke rumah Suryono, melainkan pergi ke sebuah tempat yang sudah direncanakan untuk didatangi sejak lama. Sebuah rumah tua terlihat di tengah hutan. Nyala lampu minyak terlihat dari bangunan yang tak mungkin dijangkau oleh aliran listrik pada masa itu. Ada seseorang yang telah menantinya, seolah tahu bahwa Suwarni akan datang menemuinya. Mbah harus bantu saya, Mbah." Suwarni duduk bersimpu di hadapan seorang kakek yang tua, namun terlihat masih begitu tegap. Ia memanggilnya dengan nama Mbah Karso.
memintaku untuk nyantet Suryono. Walaupun aku ini dukun, aku masih nggak bisa menghadapi pembalasan dari orang-orang di sekitarnya, balas Mbak Karso. Bukan, Mbah. Saya ingin lebih dari itu, Suwarni membalas dengan tatapan yang datar. Dengan mudah Mbak Karso sudah membaca niat bulat dari Suwarni. Iya, tapi tetap Belum sempat membalas, Suwarni sudah menyodorkan sebuah peti kayu dengan perhiasan emas yang begitu banyak. Ini cukup untuk Mbah pergi setelah membantu saya. Mbak Karso tak perlu turun tangan sendiri. Semua ritual akan saya lakukan. Setelah Mbah ajarkan, silahkan Mbah pergi untuk menyelamatkan diri. Saat itu Mbah Karso terlihat cemas wajahnya. Ia menatap sedikit takut ke arah Suwarni. Harta yang ditawarkan dan niat dari Suwarni membuatnya tak mampu menolak permintaan itu. Kamu siap menanggung dosa dan karma atas semua ini? Siap, Mbah. Mbak Karso memberikan sebuah kertas bertuliskan aksara kuno bersama goresan gambar dengan sosok makhluk. Kamu kenakan kain berwarna merah. Temui sosok ini di hulu sungai. Rayulah hingga ia mau mengabulkan keinginanmu. Dia siapa, Mbah? Suwarni melihat goresan gambar sosok makhluk hitam dengan wujud yang tua. Ini namanya Ki Rudarsono. Tak ada yang lebih kejam darinya. Seketika senyuman terukir di bibir Suwarni. Ia tak peduli lagi pada dosa dan merasa pada akhirnya menemukan cara untuk membalas kematian suaminya dan perbuatan Suryono pada kedua anaknya. Bahkan Mbah Karso sendiri merasa takut melihat senyuman Suwarni. Suara gemericik air terdengar di tengah malam. Seorang perempuan seorang diri berdiri di hulu sungai merendam setengah bagian tubuhnya hanya dengan tertutup kain berwarna merah. Suara tangisan seorang anak kecil terdengar memecah keheningan. Tak ada rasa kasihan sedikit pun dari perempuan yang mengikatkan anak itu di pinggir sungai. Sang ingkang piwang sulan, sang ingkang bekto ngasto petoko, kula ngrayu kali kalian sedoyo hastratipun kula. Petoko kedha diantarkan kalih kalian nopo-nopo mawon dados gantos. Sebuah mantra dibacakan beriringan dengan suara gemericik air yang terdengar. Hawa menusuk begitu dingin. Namun semua itu tak berarti dibanding rasa sakit perempuan itu yang sudah menumpuk. Cahaya bulan menerangi air. Samar-samar Suwarni melihat pantulan wajah di air berubah menjadi sosok makhluk berwujud kakek tua dengan kulit dan wajah yang hitam. Rambutnya begitu panjang dengan janggut dan perangai yang menjijikkan. Namun dari benda-benda tua yang dikenakan di tubuhnya, Suwarni dapat menilai bahwa ia adalah sosok yang dicari, Ki Rudarsono. Suwarni menatap ke arah aliran sungai. Dari jauh terlihat sosok itu menatap Suwarni, menunggu apa yang Suwarni lakukan. Saat itu, Suwarni tanpa ragu memainkan kain merah di tubuhnya dan menunjukkan keindahan tubuhnya itu pada makhluk itu. Sesekali ia berputar sambil melempar senyum dan, maaf, memainkan bagian pribadinya. Ki Rudarsono tersenyum menatap keindahan tubuh Suwarni. Ia pun mendekat dan malam itu
ikatan perjanjian terjalin antara Suwarni dan makhluk itu melalui persetubuhan. Sakit, menjijikkan, tapi Suwarni terus tertawa. Dalam keadaan itu ia membayangkan bagaimana penderitaan yang akan dialami orang-orang yang sudah menyakitinya. Setelah memuaskan hasratnya, makhluk itu hilang. Hanya tinggal hal terakhir yang ia butuhkan untuk menunaikan dendam Suwarni. Di aliran sungai itu Suwarni membawa Marni yang masih berumur 3 tahun ke tengah sungai. Anak itu terus menangis, namun terus berusaha mencari keterangan dari ibunya. "Ibu, takut, dingin." Perempuan itu terus terdengar, maksudnya anak perempuannya, di telinga Suwarni. Namun Suwarni nggak peduli. Anak yang ia lahirkan sendiri ia tenggelamkan di aliran sungai itu. Saat jantungnya masih berdetak, Suwarni menggoreskan pisau memotong nadi Marni hingga darahnya mengalir di sungai dan menjadi jantung perairan desa pada saat itu. Anak itu pun mati mengenaskan, menjadi perantara kutukan seorang ibu yang telah dibutakan dengan dendam. "Bu, kok airnya merah ya?" Seorang anak kecil yang menemani ibunya cuci baju menunjuk begitu saja pada aliran sungai di depannya. "Merah? Enggak kok, Nduk. Air sungai kita kan jernih," balas ibunya yang memang melihat aliran air di hadapannya mengalir dengan jernih. Tapi anak itu masih ngotot mengatakan bahwa air itu berwarna merah. Sang ibu pun tidak begitu menggubris ucapan anaknya, tanpa tahu bahwa perkataan sang anak itu menjadi awal petaka yang menimpa mereka. Tok 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 tok. Suara kentongan terdengar dari rumah kepala desa. Sinyal Rojopati, menandakan bahwa ada seseorang lagi yang meninggal di desa itu. "Pak Suryono, ada lagi yang meninggal di desa, Pak." Seorang pelayan mencoba menyampaikan kabar yang ia dapat dari warga desa. "Halah, berisik. Aku nggak peduli. Terserah siapapun yang mati. Aku nggak peduli sampai Suwarni dan Marni ditemukan," teriak Suryono sambil melempar gelas berisi minuman kerasnya. Suryono tak menyadari apa yang tengah terjadi di desanya. Berita tersebut menandakan sudah ada 3 orang yang meninggal di desanya dengan cara yang aneh. "Pak Kades, ternak saya mati lagi, Pak. Ini gimana?" "Iya, Pak. Tanah saya juga nggak bisa ditanami apa-apa. Sebenarnya apa yang terjadi toh, Pak?" Tak hanya soal kematian, namun desa pun mulai kebingungan dengan ladang mereka yang rusak hingga ternak mereka yang sakit-sakitan dan mati. "Mungkin cuaca sedang tidak baik, Pak. Kita prihatin dulu, nje, sambil mencari jalan keluarnya." Pak Kades hanya bisa berusaha menenangkan warganya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu ketika, salah seorang anak buah Suryono sedang beristirahat di pinggir pasar desa. Ia menikmati hasil kerjanya, hasil memungut biaya sewa lahan mereka di pasar. Ia mengambil 1 kendi air untuk diminum. Namun saat meminum air itu, tiba-tiba ia melihat sosok Suwarni yang mengenakan pakaian kebaya hitam menatapnya dari jauh. "Ibu Suwarni?" Suwarni hanya tersenyum. Dan seketika, mulut orang itu merasa ada yang aneh. Air yang diminumnya mengeluarkan rasa yang menjijikkan, hingga ia pun akhirnya terpaksa memuntahkannya. "Beh, air apa ini?" teriaknya saat mendapati air yang ia minum berubah warnanya menjadi merah. Ia ingin protes pada yang menyediakan kendi itu, tapi sebelum itu terjadi ia merasakan sakit di beberapa bagian kulitnya.
Saat itu juga bagian kulitnya menunjukkan bisul-bisul yang menjijikkan. "Tuh, apa ini? Tolong, tolong, kulit saya!" Saat itu warga berbondong-bondong menghampirinya. Mereka mencoba memeriksa keadaan orang itu. Namun orang itu hanya merintih dan semakin lemah. Tubuhnya dipenuhi bisul hingga tak ada warga desa yang berani menyentuhnya. "Panggil mantri desa! Panggil Pak Kades!" Setiap orang berteriak meminta memanggil pertolongan. Namun tak satu pun dari mereka yang bergerak. Mereka hanya menatap orang itu dengan jijik. Hingga tiba-tiba orang itu tak bernafas dan tak mampu menahan rasa sakitnya. Suasana desa tiba-tiba berubah mencekam. Banyak yang mengaku melihat sosok Suwarni dengan penampilan yang aneh. Wajah terlihat pucat dengan pakaian kebaya yang sudah lusuh. Suatu malam Suryono baru saja menyelesaikan pekerjaannya di pabrik tekstil. Ia ingin melepas lelahnya dengan mandi sejenak. Sejak masuk ke kamar mandi, Suryono sudah merasakan perasaan yang janggal. Namun ia tidak pernah khawatir ataupun takut dengan apapun. Di tengah mandinya, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang sedang menggumamkan sebuah tembang. "Weh, siapa itu?" kata Suryono. Tak ada jawaban. Suara itu terdengar sayup-sayup seolah jauh dan mendekat. Suryono mencoba untuk tidak menghiraukannya. Namun saat ia melihat ke bak untuk mengambil air, pantulan wajah Suwarni terlihat di sana. Ia pun menoleh ke segala arah mencari keberadaan Suwarni, tapi tak ada siapapun di sana. Suara tembang Suwarni terus terdengar, dan saat itu tiba-tiba air yang digunakan Suryono berubah menjadi merah. Bau yang menyengat tercium dari air itu. Apa-apaan ini? Di tengah kebingungannya, samar-samar ia melihat bayangan yang melintas dari celah bawah pintu kamar mandinya. "Bau ya? Kejam sekali kau, Suryono. Itu adalah bau dari jasad Marni anakmu." Hehehe. Suryono mengenal suara itu. Ia pun bergegas membuka pintu dan mencari sosok yang menertawakannya itu. "Suwarni! Berani-beraninya kau!" teriaknya. Ia keluar dari kamar mandi, namun ia tak menemukan sosok bayangan yang ia lihat tadi. Suara tembang pun tak lagi terdengar. Saat itulah Suryono merasakan perasaan aneh di tubuhnya. Sedikit demi sedikit kulitnya melepuh. Bisul muncul dan menimbulkan rasa sakit yang amat sangat. "Ini belum selesai, Suryono. Tebusan atas dosa-dosamu akan jauh lebih menyakitkan dari ini." Suara bisikan Suwarni terdengar di telinga Suryono. Dan saat itulah Suryono baru merasakan ketakutan yang sebenarnya. Baik, mungkin itu dulu ya cerita dari Mas Dioseta yang berjudul Banyu Abang. Jadi karena memang ceritanya panjang, akan saya jadikan dua bagian. Sebenarnya bisa ya saya selesaikan satu bab ini, maksudnya satu cerita ini, cuman ya karena tenggorokan saya kurang baik, jadinya untuk lanjutannya besok lagi lah. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.